di unmute, Pak. Oke, terima kasih Pak Gindo. Salam Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh dikumpulkan kembali Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi ucapan syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Engkau urapi Bapak Pastor Paul Tuhan, dan kiranya firman yang akan diberitakan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, baik yang di live Zoom maupun di YouTube Tuhan, bahkan yang akan mendengar siaran ulang ini Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh kami pelihara dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami belajar berdiakonia, maturia, mengampuni, mengasihi, sangkal diri, pikul salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gindo. Grolmen. Terima kasih Pak Grolmenik. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 146, Mazmur 147, dan Lukas 4. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 nanti dibacakan oleh Bu Nerliana. Mazmur 147 ayat 1 sampai 20 nanti dibacakan oleh Bu Sarma. Kemudian Lukas 4 ayat 1 sampai 44 nanti minta tolong ke Om David ya, David Leo. Baik, dimulai dari Bu Nerliana, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wesley. Salam Bapak Ibu semua yang di live Zoom dan di YouTube. Salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran ulang ini. Siaran ulang. Puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan kembali dari kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik itu rajahmu. Ya, Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman. Amin. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas
tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian. Amin. Terima kasih, Bu Sarma. Untuk Lukas 4 ayat 1 sampai 44 bisa dibantu Pak Mulia. Pak Mulia. Ya Pak. Lukas 4 ya. 4 ayat 1 sampai 44. Lukas 4. Ayat 1. Ya. Terima kasih, Pak. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas.
di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu, dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka bicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil di dalam dia, demikian.
Terima kasih, Pak Mulia. Tema judul kita pagi ini membebaskan yang tertindas. Silakan, Pastor. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru mengajarkan kita mendapatkan metanoia sehingga kita next level. Saudara, ketika di masa-masa lalu saya mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa, pencobaan-pencobaan yang begitu menakutkan kami, ya saya pribadi sampai takut, ya saya belum pernah setakut itu dalam saya merasa setakut itu dalam hidup saya, sampai saya sudah nggak takut lagi sama setan, saudara. Ya, sampai saya nggak takut lagi sama yang namanya kuntilanak, genderuwo, itu saya udah nggak takut lagi, saudara. Nggak ada apa-apanya itu, saudara. Saudara tahu namanya ketakutannya seperti itu, saudara. Mati itu nggak takut, saudara. Saya lebih takut menghadapi hari-hari itu daripada kematian. Itu daripada setan genderuwo jin. Saudara. Ya. Saya nggak tahu Anda pernah setakut itu nggak. Saya nggak ringannya masalah, saudara. Setiap orang relatif, ya. Tapi ketika kita sudah mengalami rasa takut yang seperti itu, saudara, waduh bisa edan, saudara. Ya, bisa edan. Perjumpaan dengan Tuhan. Nah, bisa nggak itu psikologi saja? Bisa, schizofren bisa, saudara. Karena orang di dalam himpitan yang luar biasa itu bisa tiba-tiba. Ya. Apakah saya mengalami schizofren saat itu? Bisa loh, saudara. Ya, rata-rata nabi-nabi itu schizofren, saudara. Ya, kalau Anda ngeliat tulisannya Ahmad Fauzi kan lucu itu ya. Anda coba beli ya, bagus itu bukunya ya. Itu pengakuan jujur seorang schizofren itu. Ya, buku-bukunya, novel-novelnya itu bagus, saudara ya, yang punya Ahmad Fauzi itu. Nabi-nabi itu schizofren, ya. Dia kan dengarkan suara-suara itu schizofren. Kadarnya, ya dalam kadarnya tertentu. Di dalam dunia modern itu namanya schizofren. Tinggal itu jadi positif atau negatif. Nanti kita ada S1 teologi, saudara, bachelor teologi sama master teologi, nanti kita diajari ya psikologi agama. Saudara, dasar psikologi terapan, psikologi sosial, psikologi agama, saudara. Saudara mengenali, jangan berilusi di dalam bertuhan, saudara. Dengan teologi liberal ya, jangan takut, karena kebebasan, kemerdekaan itu yang akan memerdekakanmu, saudara. Kebenarannya sejati itulah yang akan memerdekakanmu dari belenggu-belenggu agama. Banyak orang-orang akhirnya tertindas, saudara, di dalam belenggu-belenggu agama. Yang paling, ya kalau Anda miskin, ya itu belenggu kemiskinan. Menderita, saudara. Tapi belenggu yang paling mengerikan itu belenggu agama loh, saudara. Belenggu yang paling mengerikan adalah belenggu agama. Ya, perbudakan yang paling mengerikan adalah perbudakan agama. Makanya, saudara, tulisan di dalam perjanjian baru, Anda itu dilepaskan loh dari semua ritual-ritual, dari semua ilusi-ilusi agama, dari semua hukum-hukum agama. Nah, di dalam perenungan kita setiap hari dengan Tuhan, ya, di dalam hubungan tiap hari kita bersama dengan Tuhan Yesus, seringkali hubungan-hubungan itu bukan sebuah hubungan yang benar yang Tuhan inginkan, tetapi sebuah hubungan agama. Sebuah hubungan agama. Dan itu akan membelenggu seluruh hidup Anda, ya, dan
dan kasihan ya. Itulah sebabnya ya Anda pikir Anda orang Kristen dulu, saudara. Anda pikir terus Anda orang Kristen selamat, enggak. Anda udah berbahasa roh keras-keras, enggak. Oh, jangan-jangan malah Anda masuk neraka lagi. Terus di neraka Anda berbahasa roh, Anda kira Anda berbahasa roh, enggak, Anda lagi ngeromet, lagi ngoceh, enggak jelas. Bukan berbahasa roh, saudara. Bukan di neraka ya, tapi di Hades. Bangun-bangun Anda lagi di Hades, Anda lagi sikalaba-laba-laba-laba, Anda pikir Anda berbahasa romet, saudara. Karena Anda dibelenggu dengan berbagai macam dogma dan doktrin. Kemarin tadi malam kalau Anda ikut Koinonia online ya, mengapa orang Yahudi nggak percaya kepada Yesus adalah Mesias? Karena Yesus yang diajarkan sudah dogma dan doktrin yang hasil buatan manusia, karangan manusia, bukan yang tertulis di dalam Alkitab lagi. Yesusnya sudah jauh banget. Mana yang sedang Anda sekarang ini sedang cari, saudara? Nah, makanya saya kasih clue-nya. Yesusnya itu harus menggenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Saudara tahu clue-nya hukum Torah dan kitab para nabi? Cinta. Itu clue-nya. Ya. Clue itu apa? Kesimpulannya atau rahasianya dari seluruh Torah dan kitab para nabi, Torah dan para nabi, bukan rahasia ya, clue itu yaitulah kesimpulan kuncinya untuk mengetahui, mengerti Yesus yang menggenapi Torah dan kitab para nabi. Hulu hilirnya mesti agape. Masalah agapemu belajar dari mana? Belajarnya dari siapa agapemu? Kalau agapemu belajar dari orang-orang humanisme, ya Anda kan pikir bahwa nafsu itu agape. Ya, sehingga Anda bisa sodomi, jadi macam-macam yang aneh-aneh, saudara. Karena Anda harus belajar agapemu yang benar. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus yang menggenapi cinta ini. Dan itu oleh kuasa si jahat, oleh roh jahat, cinta itu kemudian dibelokkan. Berkat dibelokkan. Lalu kan yang di Koinonia minggu lalu tuh, ya bahwa kalau Anda menerima berkat, ya, nah, sebenarnya Anda juga menerima kutuk loh. Kalau Anda menerima kutuk, Anda juga menerima berkat. Kalau Anda hidup di dalam kebenaran, ketika saya mengucapkan berkat, itu jadi berkat. Kalau Anda hidupnya nggak benar, ya jadi kutuk. Ketika Tuhan menyinari engkau, itu mati, saudara. Kalau engkau hidupnya nggak benar. Kutuk. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sama. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menandakan tiap hari, tiap saat Anda kudu jujur. Kemarin kita sudah belajar ya. Kita kemarin sudah belajar berhari-hari, berapa hari ini, dalam minggu-minggu ini kita sudah belajar lagi bahwa kalau Anda berbahagia ketika musuhmu hancur, jangan-jangan Anda belum lahir baru. Kalau Anda tidak punya belas kasihan, jangan-jangan Anda belum lahir baru. Tetapi Anda harus membedakan apakah piti, apakah mercy. Yang mana yang Anda kasihan karena melankolis, yang mana yang Anda punya belas kasihan karena agape. Oh, beda, saudara. Saya dari kecil suka nolong orang, saudara. Tapi karena piti. Nah, karena piti, saudara. Begitu orang itu nyatek, saya marah, dendam. Kenapa? Karena piti, bukan cinta agape. Anda ngalamin begitu enggak? Anda ngaku, Anda nolong-nolong orang, terus nyatek orang yang langsung ditendang sama Anda. Karena Anda piti, bukan grace. Bukan mercy. Kalau Anda mercy, Anda akan punya hikmat bagaimana memberi, ya, dan Anda tidak urusan apa responnya dia. Yang penting pokoknya kasih ya sudah. Mau ya nggak mau ya sudah, gitu saja. Setelah saya mengalami metanoia, ya saya mulai masuk di dalam fase mercy, bukan pity.
Saya nih, katanya sudah lama nggak minum anggur di Sukabumi, kelihatannya lagi kelaparan, kasihan. Saya bilang, Mami bedain, ya Ibu Ketua ini kan kita panggil Bunda ya, Mami gitu ya. Bedain ya antara belas kasihan sama kasihan sama belas kasihan. Jangan ya. Saya bilang ya hati-hati. Kenapa? Ya jangan sampai nanti nyatek. Orang belas kasihan itu ya itu kita sudah nggak peduli dia nyatek apa enggak. Tetapi kita harus punya hikmat. Ada hikmat di dalam mercy, saudara. Bukan pity. Ya. Sehingga Anda tidak pernah menyesali ketika Anda berbuat kebaikan buat dia. Makanya harus berhikmat. Banyak orang tidak berhikmat. Akhirnya dicatek, dia nyesel jadi dendam kayak saya dulu, saudara. Ntar dosa tanggung bareng loh ya, oh nggak bakal dosa. Tidak akan dosa. Tidak akan dosa. Anda harus membedakan mana pity, mana mercy, saudara. Ya. Dan Anda harus belajar. Pengalaman akan mengajarkan kepadamu yang mana yang pity, mana yang mercy. Di dalam prosesnya, ya, kita akan menjadi orang-orang yang lepas dari belenggu agamawi. Pity biasanya dihasilkan karena agama, saudara. Pendeta kan mestinya begini, mestinya begitu, segala macam. Akhirnya Anda pity, kasihan. Kasihan itu kalau ngelihat itu kayak orang patetik gitu loh. Patetik kamu. Nah, kamu akhirnya pity itu hasilnya di patetik, saudara. Anda kan melihat orang itu patetik, penyakitan, lu kasihan amat loh. Nah, akhirnya begitu. Kasihan amat lu penyakitan. Nah, itulah hasil dari pity. Tapi kalau mercy, hasilnya adalah saya pernah mengalami yang kamu rasakan. Yuk bangun sama-sama. Kamu bisa. Nangkep ya? Pity itu saudara akan memandang rendah kepada objek Anda. Mercy, Anda akan melihat ya yang dia rasakan itu Anda rasakan. Itu mercy, saudara. Ketika kita menjadi orang-orang yang lepas dari ya tertindas dari agama, kita tidak akan memandang orang lain sebagai patetik, sebagai orang yang perlu dikasihani. Enggak. Kita memandang orang karena dan kita merasakan penderitaan orang itu. Sambung rasa, ada rasa yang sama ketika dia hancur. Makanya saya kasih contoh Sambo, saudara ya, yang sudah jatuh atau tingkat tambah masih hancur, masih dimaki-maki sama orang Kristen se-Indonesia. Anda harus membedakan. Nah, itulah kalau orang pity itu ada begitu, saudara, memandang rendah, akhirnya dendam, Anda ikut injak-injak. Karena pity, karena Anda tidak dipenuhi dengan mercy, dipenuhi dengan pity. Next level, saudara. Berarti Anda masih tertindas. Anda sendiri belum berdamai. Anda masih tertindas. Makanya Anda melakukan seperti itu. Kalau Anda sudah berdamai, Anda tidak akan menghakimi. Anda tidak akan ikut menghancurkan buluh yang patah itu, terkulai itu tidak akan tambah Anda hancurkan. Ya. Begitu saudara ya. Dan bahkan karena Anda merasakan penindasan itu sama seperti Tuhan Yesus. Dia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia memandang kita bukan objek yang patetik yang perlu dikasihani. Bukan. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Ketika Anda mengalami, Anda melihat musuhmu hancur. Saudara merasakan yang dia rasakan. Saudara kemudian penuh belas kasihan.
Tapi saudara tahu bahwa saudara harus berhati-hati. Sehingga lakukan belas kasihan. Ya, secukupnya. Jangan berusaha untuk menghancurkan sampai korat-karit. Orang yang piti itu dia akan hancurkan dia sampai sekandas-kandasnya. Kalau orang yang mercy enggak. Dia tahu pembelaan Tuhan, dia nggak takut dengan orang itu. Sehingga yang penting kamu masalah dengan saya harus fight secukupnya. Biar Tuhan yang maju lawan kamu. Kan sudah saya kasih contoh kan. 3 orang fitnah saya, 3-3-nya remuk semua kan. Nggak perlu kita balas. Bahkan kalau perlu kita tolong. Ya, kalau perlu kita tolong, saudara. Kasih. Piti itu kasihan, mercy itu belas kasih. Ya, Anda harus tahu bedanya tuh. Ya mudah-mudahan nggak putus-putus ya suaranya ya. Memang kita ini lagi nggak tahu berkala ya. Setiap berapa hari sekali suara internetnya rusak memang berapa hari sekali. Saya juga nggak ngerti dah berapa hari sekali. Jadi begitu. Jadi ketika Tuhan memberi tugas kepada kita ya, roh Allah yang ada pada hidup Anda dan saya adalah untuk membebaskan para tawanan orang-orang yang tertindas. Ketika Anda berdiakoni apa dalam pikiranmu? Kasihan amat lu, kere. Hati-hati ya. Anda kalau masih punya pikiran seperti itu, jangan-jangan Anda belum lahir baru loh. Tapi kalau Anda merasakan yang dia rasakan, maka itulah mercy. Sehingga Anda nggak sepelekan. Makanya proses pengalaman pencobaan itu dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Dan itu akan mengasah, akan mengkoreksi kesalahan-kesalahan kasihan itu, saudara. Kasihan itu akan menjadi belas kasih. Ya, ketika Anda berdiakonia, Anda ya menolong orang-orang yang lapar, orang-orang yang menderita. Anda dimotivasi oleh kasihan atau oleh belas kasihan. Jangan kamu tolong orang karena dimotivasi oleh kasihan. Apalagi kalau dia musuh, saudara. Jangan karena kasihan. Banyak orang-orang itu dihabisi oleh musuhnya karena kasihan, piti, saudara. Tapi kalau dia punya belas kasih, dia tahu ukurannya. Hati-hati ya. Anda harus bedakan. Harus bedakan antara kasihan dengan belas kasih, pity dengan mercy. Dan rema itulah nanti. Dari mana? Dari pencobaan kan? Anda tahu rema kan? Roh Kudus itu yang mengajari Anda nanti. Kalau Anda lahir baru, dibaptis oleh rema, Anda nanti bisa membedakan mana piti, mana kapan saatnya Anda. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan mercy, belas kasih. Enggak, saudara. Orang yang kasihan itu tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia akan memandang orang lain sebagai objek. Dia tidak memandang orang lain sebagai dirinya sendiri. Itu bedanya, saudara. Yang paling sangat kasat, yang paling sangat jelas kalau saudara ingin membedakan antara kasihan dengan belas kasih. Anda sedang menjadikan orang itu objek kasihanmu, atau Anda merasakan ya penderitaan orang itu. Kalau Anda merasakan penderitaan orang itu, itulah agape. Itulah cinta. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu merasakannya sendiri. Begitu saudara, itulah mercy, itulah agape. Ya, mudah-mudahan yang terakhir ini jelas bagi Anda membedakannya. Ya,
Itulah sebabnya perintahnya adalah kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dengan kata lain, jangan kamu mengasihi manusia sebagai objek. Kamu mengasihi, ya, kalau di dalam pahamnya orang karismatik kan diajarkan ya, mengapa Tuhan, kalau Tuhan butuh objek kasih itu patetik ya, berarti manusia ini patetik, saudara, perlu dikasihani. Manusia perlu dikasihani, saudara. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai objek kasih loh. Makanya ia mengirimkan anaknya yang tunggal, ia merasakan sendiri. Anda bukan objek dari kasihnya Tuhan, bukan. Bukan objek dari kasihan, bukan. Makanya dia kirim dirinya sendiri merasakan penderitaanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kamu merasakan, itu belas kasihan. Ya, merasakan penderitaannya dia. Tuhan Yesus memberkati. Next level. Pak Kindo silakan.